Sudah cukup lama Pak Saya senang sekali pada pagi ini melihat wajah-wajah ini yang sudah rata-rata semuanya saya kenal semua. Ini tadi lagu satu yang katakan setia tuh di dalam Tuhan. Ini wajah-wajah yang setia semua saudara-saudara. Ya, saya seperti berkumpul di tengah-tengah keluarga sendiri gitu saudara. Jadi saya ikuti GBI Gregorio Aitos ini udah waktu dari masih persekutuan doa Pak di rumah apa itu? Ya, saya susah hafal nama jalan-jalan di sini saudara. Saya dari hari Jumat malam tiba di sini dan besok pagi saya udah pulang kembali. Sangat bersyukur pada Tuhan. Saya hanya ingin bersaksikan betapa baiknya Tuhan kita. Dulu saya bolak-balik ke Singapura ini sebagai seorang pasien, sebagai pesakit lah gitu. Saya udah pernah saksikan dan mungkin sedikit review aja. Dulu saya menderita satu penyakit yang sangat langka sekali di dunia ini. Nama penyakitnya Behcet disease atau Behcet syndrome. Nanti bisa buka di internet. Itu setiap hari di lidah saya itu pecah sampai puluhan lubang gitu. Kita kalau seharian satu aja di bibir udah sakitnya luar biasa. Itu saya di lidah saudara-saudara, dan bukan hanya di lidah saja, di langit-langit dan di tenggorokan itu waktu ke THC itu dimasukin kamera itu dilihat melalui televisi itu pecah semua di sini. Dan sekujur tubuh saya dari kepala sampai ujung kaki itu bisulan bernanah semua. Itu penyakit yang sangat mengerikan dan sangat langka sekali. Itu sindrom. Jadi sindrom itu adalah penyakit yang belum diketahui sebab musababnya. Kita satu tubuh manusia kita ini ada terdiri dari miliaran sel. Jadi sel yang mana menghajar sel yang mana belum diketahui secara pasti. Nah itu yang dikategorikan. Jadi sekarang banyak sekali Pak penyakit-penyakit yang dikategorikan sindrom gitu loh. Jadi Behcet syndrome. Jadi Behcet ini nama seorang dokter yang menemukannya penyakit ini tahun 1952 itu oleh seorang dokter dari Turki. Namanya Dr. Behcet gitu. Jadi penyakit ini dinamakan Behcet syndrome. Dan itu sangat mengerikan. Penyakit itu banyak sekali yang berujung kepada kematian saudara-saudara. Jadi saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, dan itu sulit sekali. Tapi waktu itu saya nggak punya komunitas, dan saya tinggalkan Tuhan 7,5 tahun saudara-saudara. Saya hidup dalam dosa, perokok berat, pemabuk, ya, hidup orang yang tidak cinta dan takut akan Tuhan saudara-saudara. Dan Tuhan izinkan lewat penyakit itu. Penyakit bukan dari Tuhan saudara-saudara, tapi Tuhan izinkan lewat penyakit itu. Akhirnya saya bisa kembali ke jalan Tuhan. Saya kemarin berdiri di depan rumah sakit Mount Elizabeth dengan saudara saya Yudi, teman saya. Saya berdiri di depan Mount itu, tiba-tiba saya merinding saudara-saudara, dan saya menangis dalam hati. Dulu saya keluar masuk Mount ini sebagai pasien, sebagai pesakitan. Hampir setiap lantai Mount itu udah pernah saya naikin, dari satu dokter spesialis ke dokter spesialis yang lain, dari tes ini, tes itu, dari lab ini ke lab itu saudara-saudara, tapi tidak ditemukan penyakit saya itu apa gitu saudara-saudara. Akhirnya di Tampok Seng Hospital seorang ibu profesor baru bisa mendiagnosa secara persis penyakit saya itu ini gitu loh. Dan itu akhirnya saya desak beliau terus karena badan saya udah rusak semua. Saya setiap minggu disuntik dengan kortikosteroid dan makan obat-obatan semua mengandung steroid, dan side effect oleh steroid itu karena jangka panjang akhirnya saya kena osteoporosis yang sangat parah sekali saudara-saudara. Mata saya juga kena, retina saya udah kena juga, satu step lagi saya akan mengalami kebutaan. Jadi, saya mau kasih saudara satu statement, setuju tidak setuju itu kenyataan, bahwa dokter itu tidak bisa menyembuhkan saudara-saudara. Saudara tangkap baik-baik, bahwa dokter itu tidak bisa menyembuhkan saudara dan saya gitu, kalau siapapun pasien itu. Dokter itu hanya bisa mengobati. Bukan berarti saya bilang saudara sakit nggak perlu ke dokter, bukan saudara-saudara.
Saya terus terang sama dokter dulu tuh sampai benci tapi butuh gitu loh ya. Bukan benci tapi rindu, itu kan ada lagunya gitu ya. Saya benci tapi butuh. Mereka tidak pernah satu gentleman atau konsisten, kecuali itu dokter itu koko kita atau saudara kita sendiri. Saya datang mereka welcome aja, tapi mereka nggak bisa diagnosa dan tidak tahu penyakit saya apa. Ya dia welcome aja, kasih resep, kasih obat dan seterusnya, dan saya harus bayar sekali disuruh A gitu $200. Dan mereka tidak bisa diagnosa penyakit saya, saudara-saudara. Dan saya dijadikan seperti kelinci percobaan. Saya ada bawa beberapa yang dulu obat-obat yang dikasih, dan saya ke Gleneagles itu disuntik dengan satu obat yang namanya Enbrel dari Jerman, sekaligus di perut. Itu suntiknya di perut, dan saya disuruh harus paket sampai sekian puluh paket. Itu obat mahal sekali, jarumnya pendek sekali, tusuk di perut. Sekali tusuk di perut itu suntik itu 3 juta duit waktu itu. Wah, sekian puluh paket berarti berapa ratus juta saya harus bayar. Dan obatnya Arafa dari Jerman, satu biji itu 250.000 pagi, siang, malam. Satu hari 750.000 untuk obat-obatnya itu, saudara-saudara. Malah saya kena osteoporosis, kena retina, ginjal saya juga kena. Baru saya datang kepada Tuhan. Itu sedikit review saja, saudara. Kalau mau bersaksi nanti terlalu panjang, sementara kita jadi nggak jadi khotbah, saudara-saudara. Nah, satu hal yang ingin saya saksikan begini, saudara. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter hanya bisa mengobati. Kalau dokter bisa menyembuhkan, maka pasien dokter itu tidak pernah akan ada yang mati gitu, saudara-saudara. Nangkep maksud saya, Kalau dokter bisa menyembuhkan, maka pasien itu tidak pernah akan ada yang mati gitu loh. Dan dokter sendiri tidak akan pernah mati, karena dia bisa menyembuhkan. Dokter cuma bisa mengobati, saudara. Saya dulu kira saya mati duluan, Pak, karena saya dibilang udah mati tapi masih punya nafas. Dibilang orang hidup tapi kayak orang mati, udah nggak bisa lakukan aktivitas. Sendi-sendi tulang saya dan muka saya itu kalau nggak disuntik dengan steroid itu, saya malu temuin orang itu. Ya kalau rambut, kepala oke, tertutup rambut, badan bisa kemeja panjang, celana panjang, masa saya kemana-mana harus pakai topeng gitu, saudara-saudara. Saya nggak bisa beraktivitas. Anugerah Tuhan lah hari ini saya bisa berdiri dengan badan yang boleh dibilang sempurna gitu, saudara. Jadi dokter hanya bisa mengobati. Saya dulu kira saya mati duluan, nggak taunya Profesor Dr. Yohanes T. Lembong, itu 3 spesialis, itu terkenal sekali, dokter pribadi dari Gus Dur dan Ibu Megawati. Malah beliau yang dipanggil Tuhan duluan, saudara-saudara. Saya kira saya mati duluan, nggak taunya Profesor itu masuk Kompas sampai setengah halaman penuh, saudara. Dan kalau hari ini saya masih hidup, itu ada rencana Tuhan. Kita semua juga nanti berpulang, saudara-saudara. Saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan mau panggil pulang, jangan dah. Saya ngeri, saudara, berurusan dengan yang namanya rumah sakit, dengan dokter, itu udah bucing punya, bener. Ibu ini sering keluar masuk rumah sakit, mungkin tahu ya, sekali, mungkin berapa dolar kita bisa bernafas dengan lega begini, free. Kalau mau dihitung satu hari berapa yang harus kita bayar. Dan kemarin saya berdiri di Mount E, karena saya ada pelayanan di rumah sakit Mount E 1 bulan sekali. Kita Ibu Mariatan mungkin sudah tahu, itu di dalam rumah sakit Mount E itu di seminar room kita adakan healing ministry, dan saya berikan kesaksian, dan rata-rata yang hadir itu semua pasien dari Indonesia. Dan saya bersaksi di situ. Dulu saya keluar masuk rumah sakit Mount E itu sebagai pesakitan, tapi sekarang Tuhan pakai keluar masuk rumah sakit, termasuk yang di Jakarta, sebagai hamba Tuhan, menumpangkan tangan atas orang yang sakit. Iman ini penting sekali, saudara, yang ingin saya tekankan pada pagi siang ini. Iman ini sesuatu yang sangat mahal kayaknya, padahal itu free gift dari Tuhan. Dan sudah sangat sedikit sekali saya jumpai pada anak-anak Tuhan, termasuk pada pendeta-pendeta yang bertindak dengan iman. Saya mau saksikan begini, saudara. Kalau mau saksikan semua terlalu panjang. Beberapa tahun yang lalu, saya melayani di Lampung dengan seorang ibu yang punya uang koko di Lampung itu. Mungkin ibu ini mungkin kenal, rekan sepelayanan dari Ibu Mariatan juga. Ibu ini cukup sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, kaya lah gitu.
Waktu di Lampung, jadi saya dijadwalkan khotbah jam 10 pagi gitu saudara. Jam 10 pagi, itu di sebuah gereja kecil. Lalu saya bangun pagi itu, saya pikir baru jam 7-an, saya nggak ada kerja jam 7. Saya ke satu gereja GBI juga yang terbesar di Lampung, itu besar sekali gerejanya, mewah. Untuk ukuran Lampung, dengan sound systemnya juga sangat bagus sekali gitu saudara. Untuk pikir saya ngisi waktu. Jam 7, paling selesai jam 9, saya langsung meluncur ke gereja yang akan saya layani. Nah di saat ibadah itu saudara, itu gereja cukup besar. Saat saya duduk, jadi seperti ini saya duduk, ini depan jalan, ini depan ada bangku lagi saudara, di depan saya persis. Jadi hanya dipisahkan oleh jalan lebih kurang 1 meteran gitu. Itu ada jemaat di situ, itu seorang pria, anak muda, lebih kurang umurnya 20-an tahun. Pakaiannya rapi sekali saudara-saudara, pribumi, lebih kurang umur 20-an, paling 25 gitu saudara. Tapi gay gitu loh, kelihatan Pak, waktu muji-muji Tuhan dia agak feminim gitu saudara, agak apa gimana lah gitu, kelihatan gay atau homo lah gitu. Waktu pujian, waktu penyembahan, sedang penyembahan itu musik lagi ini-ininya, semua lagi menyembah dan ada beberapa yang berbahasa roh. Tiba-tiba dia kesurupan saudara-saudara. Ini anak muda ini langsung kelepak-kelepuk, semua bangku itu yang dari stainless itu kan cukup berat Pak Wisit. Itu terpelanting ke sana kemari, dia tendang, dia lempar sana sini sampai yang incim-incim itu panik semua. Ada yang berteriak-teriak histeris gitu loh. Jadi ibadah itu sempat kacau sekali oleh ulah dia ini saat dia kesurupan begitu. Dan ya saya kan cuma tamu bukan jemaat, dan baru pertama kali saya masuk di situ dan tidak ada seorang pun yang saya kenal saudara-saudara. Kalau sini kan 99% semua udah tahu wajah saya gitu kan. Saat itu saya tunggu, saya pikir, saya lihat ada banyak sekali yang jelas yang duduk paling depan itu kan ada gembalanya, ada pendeta-pendeta, karena saya tahu pakai jas, pakai dasi gitu saudara mereka. Lalu di pinggiran itu ada pengerja-pengerjanya juga yang pakai jas, pakai dasi. Saya tunggu, saya lihat tidak ada satupun, ya maaf kalau menurut saya tidak punya iman mereka untuk menumpang-numpang. Tapi memang agak liar itu anak muda itu, kursi itu semua dia lempar ke sana kemari. Saya tunggu dan tunggu, itu lebih kurang ada 15 menit untuk seperti itu cukup lama saudara. Jadi suasana itu stagnan 15 menit dan ibadah itu jadi kacau sekali dibuat ulah dia begitu. Akhirnya saya tanya pada Tuhan bagaimana? Nanti kalau saya tumpangan tangan, saya maju, takutnya ada yang bilang, wah lu overacting gitu loh. Kan kita nggak tahu perasaan orang kan. Setelah sekian lama saya tunggu tidak ada. Kayaknya Roh Kudus mendorong saya tumpangkan tangan atas dia. Ya udah saya maju aja, saya jongkok. Demi nama Yesus saya bilang, segala kuasa, segala roh yang bukan daripada Tuhan kau keluar dari anak muda ini. Amin. Gitu aja udah saya duduk lagi. Anak muda itu tenang, langsung kayak pingsan atau tidur gitu. Lebih kurang 5 menit dia sadarkan diri. Dia kaget saudara, loh kok saya ada di lantai gitu, dia tanya gitu. Ya saya bilang udah, saya bantu dia bopong duduk. Yang luar biasanya Pak, waktu pujian itu kembali lagi, jadi pria tulen dia. Wah tangannya, tadinya kan apa, feminim sekali gitu saudara-saudara, dan langsung jadi pria tulen. Luar biasa. Dan saya mau saksikan satu lagi saudara-saudara, itu juga lebih kurang ada 3 tahun yang lalu. Ini yang membuat saya tuh untuk tetap setia melayani Tuhan. Kita ini kadang-kadang harus mempraktekkan iman Pak. Karena firman Tuhan katakan, tumpangkan tangan atas orang yang sakit, orang sakit itu akan disembuhkan. Tumpangkan tangan atas orang yang kemasukan setan, maka setan itu akan keluar dalam nama Yesus. Terlalu banyak yang ingin saya saksikan saudara, tapi yang paling berkesan selama saya melayani dan ikut Tuhan, luar biasa dalam nama Yesus dari Nazaret ini saudara. Seorang cek dari Bangka, umur 74 tahun. Jadi ceritanya anak gadis dia ini ikut Ibu Wangkoko ini juga, Ibu Rudi juga, nama suaminya tuh Rudi gitu loh. Nama suaminya Rudi, bukan Rudi Sastra saya ini.
Jadi kadang-kadang saya jalan sama ibu nih, kan sering sama saya ke NTT, orang panggil Bu Ruti, dikiranya istri saya, kok istrinya tua banget gitu kan. Karena ibu itu udah umur lakcap lebih gitu, saudara. Sudah, you jangan panggil saya Bu Ruti, panggil aja Ibu Filian katanya. Nanti dikira orang, ini kamu lebih cocok jadi anak saya katanya gitu. Jadi saya ceritanya waktu, oh ya, anak gadisnya ikut, anak gadisnya kerja sama anaknya Bu Filian ini di bagian spare part yang import dari China itu di Jakarta. Mereka grupnya besar sekali, saudara. Jadi Bu Filian di Singapura telepon saya di Jakarta. Kok Rudi, kamu di mana? Saya ada di Jakarta. Bu, kenapa? Layani, tolong cek ini, namanya ini umur 74 tahun, ada di ICU Rumah Sakit Fluid. Saya bilang, oke Bu, saya akan atur jadwal saya. Singkat cerita, saya berangkat sampai di ICU lantai 2 Rumah Sakit Fluid. Saya tunggu jam besok, ada jam sekian sampai jam sekian di ICU, nggak bisa bebas gitu. Setelah saya masuk, saudara-saudara, di ruang ICU itu memang banyak pasien, ada lebih kurang 6 orang. Saya lihat ngecek itu, saya agak kaget juga, saudara. Jadi sekeluarga ngecek ini belum dalam Tuhan semua, terkecuali anak gadisnya yang ikut One Koko itu Katolik, ya sudah agak mending, agak nyambung gitu kalau ngomong. Itu di sininya udah dibolongin, pasang apa, selang untuk nafas, itu apa kalau istilah kedokteran itu, pakai masker, di sini infus, bahkan kakinya kan ada tusukan infus gitu. Wah, saya lihat, saya sering keluar masuk ICU tapi nggak ada yang selengkap itu. Alat-alatnya banyak sekali, jadi satu ruangannya kecil itu udah kayak di pesawat antariksa gitu aja, alatnya banyak semua, digital semua. Saya bertanya sama Tuhan, udah yang begini apalagi yang mau diinjili kan? Udah koma, udah nggak sadarkan diri gitu. 100 hari dia di ICU. Ini keluarga yang sangat-sangat sederhana sekali, bukan orang mapan. Anak-anaknya semuanya orang kerja. Dia gajinya paling notiau lah, 2 juta bukan Singapura dolar, 2 juta rupiah gitu, saudara. Ya. Akhirnya saya lihat udah kondisi begini. Dan 1 minggu saya bisa kunjungi 3 kali. Akhirnya saya injili keluarga ini, istrinya, anaknya. Dan ada satu kokonya, itu badannya lebih gede dari bapak. Itu sininya kayak bekas dibacok orang, ada bekas jahitan. Itu koko dia yang paling gede, namanya Koakien. Jadi rupanya dia pernah kepahitan sama gereja, pernah kepahitan sama pendeta gitu, saudara. Pernah jadi Katolik, pernah Kristen, lalu dia balik lagi menyembah berhala gitu. Balik lagi jadi Buddha gitu. Waktu saya kan nggak tahu dia latar belakangnya gimana, saya injili mamanya, wah saya semangat gitu, saudara. Namanya penginjil kan, evangelis. Wah saya injili mamanya, adik-adiknya termasuk ada dia. Wah dia marah sekali dengan saya, dia usir saya. Saudara, lu nggak usah typo di sini, dia bilang. Pergi kamu dari sini. Wah, saya bilang kenapa? Saya nggak tahu bahwa dia pernah kepahitan kan. Padahal kita datang bawa roti Brito, bawa bakmi. Bukannya dapat amplop Pak, malah kita yang memberi gitu. Saya diusir dia lagi, kurang ajar juga saya mati. Tapi saya sudah sadar, ini kerjaan setan gitu loh Pak. Biar saya tuh jangan sampai menginjili gitu. Oh ya, saya bilang sorry lah Pak Akhir. Kenapa? Saya kan datang niat saya baik, itikat saya baik. Kok yuk sampai marah begitu, saya bilang. Sudah, kamu tuh pendeta tuh ngomong gede semua, dia bilang. Lu buka Alkitabmu, asal perjanjian baru, dia bilang. Wah, dia mau ajak saya berdebat Pak, saya aja nggak hafal semua perjanjian baru. Dia suruh saya buka asal perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Dia bilang, lu buka Alkitabmu. Maksudnya, dia bilang, kita buka, maksudnya mau ajak saya berdebat. Saya bilang, sorry Koakir, Alkitab tuh untuk dibaca dan untuk dilakukan, bukan untuk diperdebatkan. Lu nggak usah ngajari gua ya, dia tambah emosi, saudara-saudara. Akhirnya ya sudah, saya agak nyingkir, mamanya juga. Akhirnya mamanya yang ngomong, dia pernah begini. Oh ya, saya bilang, ya sudah Ai, nggak apa-apa. Singkat ceritanya, saudara-saudara, kembali ke papanya. Saya tetap datang, saudara-saudara. Saya tetap datang, kalau pas nggak ada dia, saya datang. Karena kan dia aplusan Pak. Dia tinggal di Bandung. Tinggalnya di Bandung, dia manajer keramik yang dari China atau apa gitu loh, tapi kerja. Saya tetap datang, saya tumpang tangan atas papa dia. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan sudah kirim saya ke tempat ini, pasti ada satu rencana Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Saya cuma bilang, demi nama Yesus, encik ini kau sadar.
Asal dia sadar aja bisa buka mata, bisa dengar saya cerita Yesus gitu, asal bisa ngangguk udah cukup. Soal mau dia sembuh nggak sembuh itu urusan Tuhan. Yang penting saya udah lakukan bagian saya dan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Singkat ceritanya beberapa hari kemudian papanya sadar dari stroke dia itu. Oh tadi saya udah cerita belum? Dia di Bangka naik motor, jadi terjerembab masuk ke got, kakinya itu luka lebih kurang berapa senti itu, namanya di kampung, dia di Bangka di kampungnya lagi. Hanya dikasih betadin dan kasih makan antibiotik, dan di rumah dia hanya makan obat sinapin siruang itu. Dia makan itu, dia tidak disuntik tetanus, dan kena tetanus itu menyebar, akhirnya nggak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit fluid, itu ceritanya. Nah tapi anak-anaknya luar biasa sekali, mengabdi pada orang tua itu luar biasa. Deposito mereka di rumah sakit itu sudah habis. Biasa rumah sakit ini memang ada sekali gitu. Belum apa-apa minta gotial, duit tinggal notial, suruh tambah lagi, suruh tambah, sampai mereka udah habis, duit nggak ada lagi, ya kasar ngomongnya udah disuruh keluar gitu loh. Tapi ada aja mujizat Tuhan, tiba-tiba orang yang nggak kenal kita cerita begitu sumbang, kasih notial, ada yang ngasih setiap, dan itu bisa perpanjang kontrak lagi di dalam gitu saudara-saudara. Setelah itu saya tumpangkan tangan beberapa hari, Encik itu sadar. Cuma ada satu kendala lagi, Encik ini bahasa Mandarin nggak bisa, bahasa Indonesia nggak bisa, cuma bisa bahasa Ke Pak. Saya nggak bisa Ke, saya Hokkien. Akhirnya ya saya setiap kali mau nginjilin Encik ini harus ada anaknya, harus ada translator gitu saudara. Saya ngomong begini, so ya terima sucu yasu ya yasu, sayang sama asu diterjemahkan ke bahasa Ke lagi, dan seterusnya gitu saudara-saudara. Dan luar biasa, yang ini inti kesaksian saya. Suatu hari itu saya nggak tahu hari keberapa, tapi itu udah hampir happy endingnya gitu saudara. Itu pas yang jaga malam itu Koakin ini, yang jaga papanya ini, mereka kan rolling dari sekian saudara, yang terakhir Koakin jaga, papanya mati. Itu dokter jaga sama suster tuh semua alat udah tit gitu loh, udah game over gitu loh. Tengah malam itu kejadian, antara jam 11 menjelang jam 12, dan itu Koakin itu lari ke lantai bawah, itu ada taman kecil di fluid itu. Dia nggak sampai 5 menit tuh dia bisa rokok, gemetaran dia. Dan itulah apa yang pernah kita beritakan, tidak pernah kembali sia-sia saudara-saudara. Tiba-tiba dia ingat Injil yang saya beritakan, panggil nama Yesus gitu. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia bilang, Yesus, kalau sungguh engkau Tuhan, ampuni saya dulu. Dia bilang, kalau dia bersaksi gitu, kalau sungguh engkau Tuhan, tolong Tuhan, jangan ambil papa saya dulu. Baru dia ngomong begitu, tiba-tiba ada seseorang tuh berdiri di samping dia, pakai jubah putih semua, silau sekali. Dia nggak bisa memandang orang itu, dan ya saya yakin kalau nggak Yesus sendiri, yaitu malaikat Tuhan gitu. Dia nggak bisa mandang orang itu karena silau sekali. Dan orang yang berdiri di samping dia itu ngomong begini, anakku, naik, papamu nggak apa-apa. Dia naik. Alat-alat itu kembali normal semua saudara-saudara. Dan sampai dokter-dokter, suster, dokter jaga dan suster-suster itu ya yang rata-rata masih sepupu kita semua, sampai bilang itu mujizat Allah, itu mujizat Allah. Besok paginya, saya belum pernah Pak kalau pagi buta begitu jam 6 subuh ditelepon orang gitu. Saya lihat handphone saya kok banyak sekali miss call gitu. Pagi saya lihat miss call tuh banyak sekali. Saya begitu lihat, dari dia kok akhirnya itu. Ada apa aku pikir kan. Tapi dalam hati saya, pemikiran saya itu bapaknya mati gitu loh. Pikirannya pasti bapaknya mati. Hanya saya call back dia, saya tanya, ada apa kok akhir? Kalau di kamu ada waktu nggak? Datang sekarang juga, saya pikir baru jam 6 pagi, ada apa kok akhirnya? Saya bilang, pokoknya lu sekarang juga datang, ya ada apa dulu, kalau datang jauh-jauh dimaki-maki dia lagi, diusir dia, buat apa kan? Ada apa dulu kok akhirnya? Saya bilang, ya pokoknya lu sekarang datang deh. Gue bilang, kalau sekarang gue nggak bisa kok, gue bilang. Gue pagi-pagi sibuk, mau urus anak-anak ke sekolah, lalu harus urus karyawan-karyawan dulu di toko.
Terus sempatnya jam berapa? Orangnya ketus sekali Pak, dia perintah gua kayak gua tuh makan gaji sama dia aja gitu, saudara. Ya tapi kita hamba saudara, namanya juga hamba, ya udah terima aja. Pokoknya lu selesai jam berapa? Gua bilang paling cepat jam 9. Gua tunggu kamu jam 9 ya. Siap bilang, siap Pak. Saya bilang, saya ya usahakan cepat. Nah ada apa dalam hati saya? Dia nggak mau ngomong lagi itu, karena mungkin agak panjang. Saya ketemu dia saudara, singkat ceritanya saya ketemu dia pagi jam 9-an. Nangis dia depan saya, minta ampun sama saya. Dia minta ampun, ada apa dulu? Orang keras begitu Pak, nangis. Dia cerita kesaksiannya itu, semalam saya ketemu Tuhan. Dia bilang, yang bener lu. Gua bilang, gua hamba Tuhan aja nggak pernah ketemu Tuhan langsung. Dia bersaksi gitu saudara-saudara. Waduh, saya suka cita sekali dia peluk saya peluk dia. Singkat ceritanya, akhirnya kita ada outreach semacam full gospel businessman itu di Yito. Di Yito, Yudi tahu, itu outreach cukup besar yang hadir 100-an orang. Hanya kita doakan dia pelepasan. Rupanya selama ini dia sering minum jimat-jimat dia kan, atau minum tahu kan yang kertas kuning itu yang ada tetesan darah itu dibakar diminum itu. Waktu kita doakan dengan beberapa anak-anak Tuhan dan seorang pendeta, kita doakan itu dari mulutnya tuh muntah semua, itu lendir-lendir, itu jijik sekali. Dan yang lucunya itu dari ini keluar bau kemenyan Pak. Saya bingung, dalam ruangan ya VIP begini ada AC begini, siapa yang bakar garu, bakar kemenyan itu nyengat sekali bau, bukan saya sendiri. Semua merasakan, saya bilang siapa bakar garu, nggak mungkin. Itu di restoran, masa orang bakar garu, bakar kemenyan. Saya cari itu sumber bau itu, rupanya dari mulut dia Pak keluar. Nah akhirnya singkat ceritanya saudara-saudara, lewat kejadian itu sekeluarga itu, akhirnya saya ke Bandung, buang semua dia punya berhala-berhala itu, hampir satu mobil pickup. Sekeluarga itu terima Tuhan semua, dan papanya sampai hari ini sehat walafiat. Luar biasa itu pekerjaan Tuhan saudara-saudara. Iman ini penting sekali saudara-saudara. Demikian kesaksian saya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Yesus. Amin.